Selamat pagi untuk siswa kelas 4 Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar. Hari ini kita belajar lagi tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, seperti apa kehadiran Allah dalam hidup manusia? Mari kita lihat. Nah, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya ketika manusia diciptakan Tuhan, ya, ketika manusia membentuk manusia, ia menghembuskan nafas melalui hidung manusia. Mulai dari situ manusia disebut sebagai makhluk yang hidup. Nah, Allah hadir bukan hanya ketika kita diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupan manusia di dunia ini, ya. Jadi kehadiran Allah itu bukan hanya waktu penciptaan saja, tetapi di dalam setiap aspek hidup kita Tuhan hadir. Ya, kalau anak-anak masih hidup sampai sekarang, apakah itu bukan pemeliharaan Tuhan? Nah, jadi cara Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan cara Allah menciptakan dunia dan seisinya. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan bahkan Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan karyanya. Ya, karya itu maksudnya ini, Allah itu berkreasi, apa ya? Jadi tidak asal cipta gitu loh, tidak asal buat, tapi punya. Kalau saudara melihat masuk di salah satu tempat ya, yang misalnya buat ukiran, buat lukisan, apakah orang itu sekedar menggores-gores atau menjalankan tangannya dalam sebuah ukiran? Tidak kan? Dia pasti akan pelan-pelan, hati-hati dalam memberi cat sekalipun, dalam memberi warna pun akan hati-hati. Karena apa? Kalau salah dalam memberi warna, kan akan merusak atau akan merusak bentuk atau yang diinginkan dari salah satu ukiran itu gitu. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia itu dengan karyanya, dengan kreasinya. Dibentuklah manusia dari debu tanah lalu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga ia hidup. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya itu imago Dei. Ya, artinya manusia diciptakan dengan sifat-sifat Allah, yaitu memiliki kasih, memiliki kesucian, memiliki keadilan, bahkan akal budi. Jadi menurut gambar dan rupa Allah itu, ingat seperti yang saya sudah sampaikan kemarin-kemarin bahwa bukan menurut wajahnya, bukan menurut rupanya, bukan menurut bentuk tubuh, tetapi karakter dan sifat Allah yang Allah punya itu ditransfer dalam kehidupan manusia. Makanya kita harus mengasihi sesama. Kalau kita adalah orang yang mengasihi sesama, itu adalah bentuk bahwa Allah ada di dalam kita. Kalau kita adalah orang yang suci, itu menunjukkan bahwa Allah ada di dalam kita karena Allah itu suci. Ya, kita adil, ya. Nah, Allah itu kasih, maka manusia harus saling mengasihi seperti ajaran Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita mengatakan Tuhan ada di dalam saya, tetapi kita membenci sesama kita, itu sebenarnya kita tidak punya kasih. Kalau kita mengatakan Tuhan itu diam di dalam saya, tetapi kita mendendam kepada sesama kita, itu namanya berbohong. Nah, lihat ya, Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan gini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, hukum yang pertama tadi apa? Kasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Dengan apa, Pak? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Habis itu, setelah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Nah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, ada berapa hukum Taurat? Siapa yang tahu ada berapa hukum Taurat? Hukum Taurat itu jumlahnya 630. Semoga saya tidak salah. 630. Nah, dari semua hukum Taurat itu terangkum dalam kedua hukum ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya kita juga harus mengasihi sesama kita dengan segenap hati dong. Jangan sampai kita bilang, aku sudah maafin kamu, tetapi awas ya, suatu saat nanti saya balas. Itu bukan segenap hati, ya, itu namanya separuh hati, gitu. Nah, Allah itu kudus atau suci, artinya apa? Tidak berdosa. Oleh sebab itu, manusia juga harus menjaga kekudusan hidupnya, jangan sampai jatuh dalam dosa. Ingat yang saya bilang tadi, kalau kita mengatakan Yesus ada di dalam saya, maka kita harus hidup benar. Sebab kalau kita hidup kotor, Tuhan gak bisa tinggal di dalam kita. Karena kenapa? Tuhan itu kudus. Gitu. Nah, Allah itu adil dan tidak membeda-bedakan. Oke? Allah itu adil dan tidak membeda-bedakan. Dia membela orang tertindas. Ya. Oleh sebab itu, kita juga harus berlaku adil kepada semua orang. Jadi kalau kita pernah ditindas, kita pernah dipermalukan, kita pernah dikhianati, kita pernah dihina, tapi Tuhan bela kita. Nah, oleh sebab itu, saudara jangan melakukan hal yang sama. Jangan hina sesama, jangan menindas sesama, jangan menjelekin sesama. Ya, ingat. Jadi Allah hadir di dalam hidup kita itu artinya gini, kita harus bersedia hidup benar supaya Tuhan diam di dalam kita. Begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan. Maka manusia disebut sebagai mahkota ciptaan atau ciptaan yang mulia. Kita ini disebut ciptaan yang mulia loh. Kenapa tadi? Karena Tuhan menciptakan kita beda dengan menciptakan yang lain. Betul? Kalau Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya kan dia hanya berkata, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, apakah dia mengatakan, jadilah Joko, jadilah Joni, jadilah Putri? Kan tidak. Tuhan menciptakan kita dengan karyanya. Gitu. Nah, oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menghargai diri kita secara positif. Dengan apa, Pak? Dengan menerima dan mensyukuri apapun keadaan kita. Seperti warna kulit, jenis rambut, mata, bentuk tubuh. Itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan saudara karena mentang-mentang kulit hitam, mentang-mentang kulitnya putih, lalu hina yang kulitnya hitam. Wah, kamu itu kayak kera, hitam misalnya. Jenis rambut, ya, yang rambutnya bagus, jangan hina yang rambutnya geriwil-geriwil, ya, yang keriting misalnya. Kalau matanya sipit, jangan menghina yang matanya, agak bulat atau besar gitu loh. Nah, bentuk tubuh, ya, ada orang yang gendut, ada yang langsing, ya. Jadi semua itu harus disyukuri, itu semua pemberian Tuhan. Nah, kesimpulannya apa? Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia dalam segala hal. Jadi kalau Tuhan yang menjagai kita sepanjang hari, sepanjang hidup kita, ya, Allah, oleh sebab itu manusia harus selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Manusia juga harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama tanpa paksaan. Nah, ya, harus mengasihi sesama tanpa paksaan. Tuhan senang kepada orang yang selalu memancarkan kasih kepada sesamanya. Gitu. Jadi mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Gitu ya. Tuhan memberkati semua saudara dalam segala hal. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berkati. Semangat belajar di rumah. Salam sehat dan sukses selalu.